Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Luna, hadir Bu. Hadir. Maya, hadir. Hadir. Nagita, hadir Bu. Nadine, Hadir. oke, hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya. Oh iya, ini terima kasih ya sudah menyiapkan laptopnya. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajarannya yang sudah Ibu kirim ya. Yang punya siapa ini? Maya ya? Oh, punya Nagita. Oh iya, nanti di sini. Oh iya, udah siap. Ini tujuan pembelajarannya, silakan dilihat ya. Silakan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama terlebih dahulu ya, nanti kalian lanjutkan. Yang pertama ada siswa mampu menelaah butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi. Masing-masing berjudul 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Dan jurus kilat jago main gitar bass. Lalu yang kedua, silakan lanjutkan Nak Maya. 2. Siswa mampu membuat butir-butir penting yang telah ditelaah ke dalam bentuk visual. Oke, setelah Maya, siapa yang ingin membacakan poin ketiga? Luna, Bu. Oke, silakan Luna. Siswa mampu membangun rancangan laporan butir-butir penting dari salah satu buku pengayaan berjudul Jurus Kilat Jago Main Gitar Bass. Oke, silakan yang terakhir Adit. Yang nomor 4, poin 4. Siswa mampu mengelola laporan butir-butir penting dari salah satu buku pengayaan atau non-fiksi berjudul Jurus Kilat Jago Main Gitar Bass dalam bentuk teks eksplanasi. Oke, betul ya. Jadi kalian harus bisa semuanya ini yang tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kita mencapainya ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran ya. Nah, Ibu ada 2 contoh buku pengayaan yang tadi disebutkan di tujuan pembelajaran. Ada apa ini? Yang 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah bahasa asing ya. Lalu ada yang jurus kilat jago main gitar bass. Nah, silakan dibaca, ditelaah ya. Selanjutnya kita lihat tayangan berikutnya ya. Ini ada pengertian buku pengayaan ya. Ini pengertiannya itu adalah buku pengayaan itu bersifat faktual dan benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Lalu jenisnya itu atau jenis atau macamnya itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Halaman selanjutnya adalah kita lihat selanjutnya ini apa anak-anak? Jenis-jenis buku non-fiksi. Oke, jenis-jenis buku non-fiksi itu ada 4 ya. Yang pertama itu buku biografi, buku pendamping, buku literatur, dan juga buku motivasi. Sekarang perhatikan Ibu ke depan ya. Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis buku non-fiksi. Oke? Oke. Jenis buku non-fiksi.
Tadi Ibu sebutkan di dalam PPT, yang pertama itu ada buku biografi. Buku biografi itu adalah buku yang berisi mengenai riwayat hidup seseorang. Riwayat hidup seseorang. Yang tentunya bersifat fakta ya. Bersifat fakta. Dan biasanya buku biografi ini memiliki suatu inspirasi bagi pembacanya. Inspirasi. Nah, lalu yang kedua ada buku literatur. Buku literatur. Buku literatur ini adalah apa? Adalah rujukan keilmuan. Rujukan keilmuan. Seperti apa contohnya? Seperti yang dilakukan dalam penelitian. C berarti ya, buku pendamping. Buku ini sebagai pendamping buku utama. Ini adalah buku pendamping. Dari buku utama. Misalnya ada pembelajaran tertentu, tetapi kita ada buku pendampingnya terlebih dahulu. Jadi untuk seperti misalnya kita mempelajari buku bahasa Indonesia tentang cerpen, lalu ada buku pendampingnya, buku cerpen khusus, misalnya seperti itu. Lalu ada juga yang terakhir, ada buku motivasi. Nah, buku motivasi ini biasanya terdiri dari kajian-kajian psikologis yang membangun atau mendorong. Jadi bersifat membangun ya, memberikan motivasi psikologis pada pembacanya. Yang tentunya dari A, B, C, D itu semua bersifat fakta. Fakta semua. Dari A, B, C, dan D. Sekarang ada ciri-ciri buku non-fiksi. Ibu minta bacakan ya Maya, silakan. Ya. Ciri-ciri buku non-fiksi. 1. Menggunakan bahasa yang formal. 2. Sifat kata yang digunakan denotatif. 3. Berdasarkan fakta. 4. Tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. 5. Temukan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Tadi sudah dibacakan oleh Maya tentang ciri-ciri buku non-fiksi. Menggunakan bahasa formal kan? Bahasa formal adalah bahasa baku ya, yang sesuai dengan UEB atau KBBI. Lalu sifatnya digunakan denotatif. Denotatif itu adalah makna yang sebenarnya, tidak mengada-ngada dan bukan berbentuk kiasan atau berlebihan. Lalu berdasarkan fakta, tentu karena sudah formal dan denotatif berarti berdasarkan fakta yang benar-benar sudah terjadi atau sesuatu yang benar-benar ada. Lalu tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Nah, tulisan ilmiah populer itu biasanya kan seperti skripsi seperti itu, tapi karena kalian masih SMA
jadi kalian belum tahu itu skripsi apa. Ilmiah itu seperti itu contohnya ya. Lalu ada temuan yang dituliskan dengan temuan baru, maksudnya temuan yang lalu itu diperbarui lagi dengan temuan yang sudah ada, seperti itu. Slide selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Kalian tentu sudah mempelajari ini ya, iya kan? Nah, struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum. Ada apa lagi anak-anak? Ada yang tahu atau lupa? Lupa. Kalian ini. Jadi yang kedua itu ada sebab akibat. Dan yang terakhir itu ada interpretasi. Slide selanjutnya ada butir-butir dalam buku pengayaan non-fiksi. Ini yang penting kalian pelajari sekarang. Nah, yang ini itu kalian harus kerjakan. Jadi mohon perhatikan ya. Yang pertama itu ada gagasan ide pokok pada buku. Gagasan ide pokok pada buku itu adalah ide utama yang terdapat di dalam bukunya. Lalu ada fakta-fakta yang terdapat di dalam bukunya. Lalu ada pendapat-pendapat si penulis, tentunya berdasarkan objektivitasnya. Lalu ada pengetahuan, tentu pengetahuan ini adalah dalam buku tersebut terdapat pengetahuan baru yang akan kalian dapatkan. Setelah Ibu sebutkan dalam PPT ada butir-butir buku pengayaan non-fiksi, sekarang Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi butir buku pengayaan non-fiksi ada seperti yang tadi sedikit Ibu jelaskan dan sebutkan, ada gagasan atau ide pokok pada buku. Ini biasanya adalah suatu pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat di kalimat utama, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada di tengah paragraf atau akhir paragraf. Ini seperti kalimat inti dari buku tersebut. Jadi buku tersebut tentang apa itu dijelaskan di sini. Lalu ada fakta, fakta. Butir ini maksudnya adalah yang benar-benar terjadi. Ini harus benar-benar terjadi. Nah, ini benar-benar terjadi. Dari buku pengayaan tersebut adalah sesuatu yang bisa terjadi atau benar-benar terjadi ya. Lalu ada C, pendapat. Nah, pendapat ini merupakan dipengaruhi oleh unsur pribadi penulis, unsur pribadi yang bersifat relatif ya, namun tidak menghilangkan keobjektivitasannya. Jadi tidak subjektif yang pokoknya harus dia gitu. Jadi tidak berpendapat pada keuntungan pribadinya, tetapi secara umum saja. Jadi secara umum, tetapi pendapat dia yang dapat diterima secara umum. D, pengetahuan. Setelah kita mengkaji, menelaah, dan membaca dari buku pengayaan tersebut, kita tentu mendapatkan pengetahuan, entah itu inspirasi mengenai sosok yang disebutkan, atau sesuatu yang harus dilakukan seperti itu. Misalnya, berdasarkan data dan fakta ya, ini berdasarkan data dan fakta.
ini juga bersifat absolut. Absolut. Apa itu absolut? Absolut itu adalah mutlak. Mutlak ya. Nah, dari buku non-fiksi ini kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari butir-butir buku pengayaan non-fiksi. Jika kita sudah menelaahnya, kita bisa mengetahui apa itu buku non-fiksi secara gagasan utama, fakta, pendapat, serta pengetahuannya. Jadi, kalian semua bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan nanti dengan tepat setelah Ibu jelaskan. Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu ada contoh meresensi buku. Nah, kalian lihat ya. Iya. Kalian perhatikan, ini sangat penting untuk kalian nanti kerjakan. Silakan. Sekarang kalian silakan berdiskusi dengan teman-temannya mengenai unsur-unsur butir-butir penting yang ada di dalam bukunya ya. Silakan anak-anak. Gagasannya pada buku ini apa ya? Menurut aku begini deh. Yaudah, aku merumuskan faktanya aja deh. Kalau menurut aku, pendapat dan pengetahuan itu ada di sini. Kalian sekarang sudah merumuskan atau berdiskusi ya tentang buku pengayaannya, butir-butir pentingnya. Sekarang Ibu ingin kalian membuat butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi ke dalam bentuk visual, yaitu peta konsep yang sederhana saja. Silakan. Selanjutnya, Ibu ada tugas diskusi. Tugas diskusi. Kalian harus berpasangan dua orang ya untuk mengkritisi isi buku ini. Ibu pilih yang ini, Jurus Kilat Jago Main Gitar Bass. Nah, kalian baca dengan serius, dengan benar-benar. Lalu nanti kalian buat ke dalam bentuk teks eksplanasi ya. Ya, Bu. Oke, nih silakan. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya, silakan. Nih silakan ya. Sekarang setelah kalian mengubahnya ke dalam bentuk teks eksplanasi, Ibu ingin satu kelompok saja untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan kalian. Silakan, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ayo, siapa kelompok? Siapa? Radit dan Maya. Silakan. Ayo, silakan. Ke depan saja, bacakan hasil pengerjaannya. Hasil kegiatan 1. Menyampaikan berbagai cara untuk cepat, jago, atau handal dalam bermain gitar bass secara otodidak dalam waktu yang relatif singkat. Slapping merupakan teknik khas yang sering digunakan pemain bass menggunakan ibu jari yang dikumpulkan ke arah senar mengenal fretboard clean yang menghasilkan bunyi ketukan yang selaras dengan drum. Oke, ini adalah pekerjaan teman-temannya ya. Jadi ada yang sependapat atau berbeda pendapat? Pendapatku Oke, apakah mau menambahkan? tidak. Baik, silakan. Terima kasih sudah membacakan hasilnya. Oke, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Kita akan merefleksikannya terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana?
Oke, itu dalam butir-butir pentingnya ya. Lalu apa sih yang membuat kalian tuh ini nih yang mudah apa sih? Menentukan gagasan utama. Berarti kesimpulannya hari ini adalah kita dapat mengetahui butir-butir pentingnya ya. Butir-butir dalam buku pengayaan non-fiksi ada gagasan atau ide pokok pada buku, fakta, pendapat, dan pengetahuan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Mengerti ya? Benar ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sebagai penilaian akhir, itu akan membagikan soal evaluasi post test ya. Silakan diisi. Silakan diisi. Silakan. Silakan ya. Sudah ya anak-anak, Ibu akan memberikan penilaiannya tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita cukupkan sampai di sini ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi